masih tumpang sari dengan singkong. Talas kemarin sudah kita bongkar dan ini masih kita sisakan yang kecil-kecil, nanti akan kita pindahkan. Ini blok ini nanti kita tanam alpukat. Ini lubang tanam sudah. Lubang tanam sudah. Alpukat. Alpukat dongkelan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat dan kebun alpukat sedang libur dan kita menyambangi kebun durian kita. Apa ini pagi-pagi sudah dibawain sarapan bekal. Ini alpukat, kok alpukat sih? Ini durian apa ya? Ini super tembaga. Ini durian super tembaga. Seperti ini. Ini dari bibit kecil. Super tembaga. Dan ini super tembaga yang kedua. Oke, super tembaga. Nah, ini nampak bercak daun. Ini bukan jamur, tapi ini keracunan. Keracunan makanan. Overdosis. Waktu musim kemarau kemarin kita kocor dengan pupuk terlalu banyak. Sedangkan air kurang banyak. Terus ini arasis kita, ini sedang kita penuhi dengan arasis. Dan ini kemarin tidak selamat, kecil, kurang bagus, kita biarkan, tapi pertumbuhannya kurang optimal. Dan kita bongkar. Nah, ini dia. Ini ST kita, super tembaga. Super tembaga, dan ini kita tanam di DPL 600. Ditanam di DPL 600. Aracis. Dan ini deretan durian amlung. Masih tumpang sari dengan singkong. Talas kemarin sudah kita bongkar dan ini masih kita sisakan yang kecil-kecil, nanti akan kita pindahkan. Ini blok ini nanti kita tanam alpukat. Ini lubang tanam sudah. Lubang tanam sudah. Alpukat. Alpukat dongkelan. Oke. Nah, ini tampungan bang pupuk kita. Bang pupuk. Ini pupuk sederhana yang kita bikin. Kita cukup gunakan kohe ayam telur, kemudian diberikan dekomposter, kasih POC, macam-macam, bumbu rempah-rempah. Dahulu ini kita gunakan untuk kebun edukasi, tanaman horti, sayuran. Ini sisanya masih ada. Pengenalan untuk anak-anak sekolah SD, SMP. Mereka berkunjung ke sini. Dan ini adalah kebun gapok, teman-teman. Ini pengopian kita. Kita ada sarapan apa pagi ini? Bolen. Oke. Kita tunggu teman-teman pengurus gapoktan yang lain. Jadi
Ini konsepnya adalah kebun produksi dan kebun edukasi. Di lahan ini kita tanam talas. Itu tanam talas. Kemudian nanti tanam juga alpukat di atas. Ini penampungan sementara, nanti kita bikin permanen di atas sana. Ukuran besar, dan posisi di sini ini nanti saung yang itu sementara nanti kita bongkar dan permanennya di sini, sehingga nanti di sini itu ada, kita lihat dari atas, nah di posisi ini nanti ada base camp lah, base campnya kelompok tani di desa kita nih. Base campnya di sini kita ada bikin kantor, kita bikin tempat nginep. Kalau keluarga mau nginep, teman-teman mau ngerjain tugas, teman-teman BUMDes yang notabene masih pada mahasiswa, nah kita ajak gabung di sini. Judulnya kita sediakan tempat untuk tukar pikiran, untuk rembuk desa. Bagaimana anak-anak muda yang punya keinginan, punya hasrat dan ingin desanya maju, ayo kita ngumpul di sini. Itu nanti di sini, kemudian di sana nanti tidak ada. Kita bikin tempat ngopi di sini. Diskusi tentang pertanian, tentang pembangunan desa dan yang lain-lain itu. Gapoktan itu punya andil juga, punya peran. Nah, setelah itu nanti ini bertumbuh. Durian-durian ini bertumbuh. Ini kita bikin jaraknya lebar. Dari titik itu ke titik ini 12 meter. Dan ke sana lurus ke bawah itu 10 meter. Itu yang ke sana 12. Singkong, nanti tumpang sari dengan talas atau jagung atau apapun itu, sampai tanaman-tanaman ini tidak terganggu, dan ini bisa kita tanam dengan aracis pintoy, sehingga di lahan 1 hektar ini nanti akan menjelma menjadi kebun edukasi, kebun wisata, kebun petik buah, terus juga kebun pemberdayaan pemuda. Suatu saat kita akan gandeng banyak lembaga yang peduli tentang pembangunan masyarakat desa. Kita ajak di sini, kita ajak berbenah masalah ilmu pengetahuan budidaya durian itu masih mudah, artinya sangat memungkinkan untuk bisa dipelajari. Ini ada hama, insek, jamur dan yang lain-lain, itu prosesnya masih bisa sangat bisa dipelajari. Tapi semangat memikirkan desa, bagaimana membangun desa berkembang, terus menggali sumber daya alam di sini, itu yang paling penting, sehingga nanti semangat regenerasi itu muncul. Nah, semua itu bisa dibangun dengan ketersediaan sumber dana. Kita harus siapkan sumber dananya. Dari mana? Ya ini dari kebun durian. Ada 86 pohon yang sedang berproses. Ada yang berkembang optimal, ada yang tumbuh merana. Nanti kita sortir, kemudian kita rawat. Bagaimana caranya agar tanaman ini sehat, berproduksi, dan 5 tahun ke depan ini sudah akan setor, akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kalau kita punya analisa, dalam 5 tahun ke depan kita targetkan 20 butir per pohon, maka kita akan panen di kisaran 1.600 butir.
Kalau satu butirnya kita tidak jual kiloan ya, kita jual butiran aja. Satu butirnya itu 200.000, maka kita akan dapat 350 jutaan dalam sekali panen. Akan meningkat penghasilannya karena setiap tahun jumlah panen itu pasti akan meningkat. Maka apa yang terjadi? Dengan luasan lahan durian 1 hektar saja, maka kita sudah bisa menggerakkan motor pergerakan di satu desa. Apalagi konsep saya ini kemudian diikuti oleh teman-teman, menggerakkan dusun-dusun. Jadi jangan desa, dusun, 1 hektar. Apakah ditanami durian? Apakah ditanamin alpukat? Apakah ditanamin buah-buahan yang lain? Silahkan, tergantung sumber daya alam, potensi pasar di masing-masing daerah. Itu masih sederhana kok, ini nggak perlu pemikiran yang rumit-rumit. Cuman memang butuh kesungguhan, punya niat serius, punya niat baik untuk membangun. Kita butuh anak-anak muda yang serius mau membangun kampungnya. Jangan hiraukan birokrasi desa atau birokrasi perangkat-perangkat pemerintahan yang tidak supporting ke apa yang kita kerjakan. Itu umum dimanapun demikian. Sama di sini juga demikian. Banyak faktor ya. Satu, warisan kolonialisme lah. Tapi kita bicara sistem ini turun temurun seperti itu. Kemudian kalau kita mau jujur, kita mau terbuka ya, para birokrat ataupun perangkat-perangkat yang terpilih dalam menduduki jabatan ngurusin masyarakat itu, mereka bukan karena untuk mengabdi membangun masyarakat. Mereka hanya ingin mencari pekerjaan. Yang jadi masalah pekerjaannya itu adalah tentang amanah, mengemban amanah masyarakat, dan itu sangat mudah diselewengkan. 10-1 lah mungkin. 10 orang berbuat jahat, 1 pengen jujur. Tapi ya di tengah lingkungan yang korup, yang jadi saya tidak mau mengobok-ngobok masalah itulah, ngotorin tangan sendiri. Saya pengen ikut berproses membangun bangsa ini dengan cara membuka pemikiran yang lain tentang ini loh, ada potensi lain, ada waktu yang kita bisa gunakan lebih baik daripada sekedar membahas hal-hal yang tidak manfaat. Buka lahan, tanamin komoditi durian, alpukat, pete, jengkol, atau apapun yang ada di tempat kalian. Seperti di tempat kami adalah alpukat dan durian. Bawahnya singkong sama talas. Kenapa? Karena memang cocok dengan SDM di desa kami. Saya tanam bawang merah, mereka nggak paham. Kita ajarin, mereka juga ngeyel. Terus sudah bisa nggak? Mereka nggak konsisten. Karena memang perawatannya harus konsisten kalau bawang merah. Jadi lain ladang, lain ilalang. Jadi di sana cocok ditanam ini, di sini cocok ditanam ini. Cocok itu bukan hanya masalah tanah, agroklimat, suhu, dan yang lain-lain, bukan. Masalah SDM masyarakatnya. So, di sini sudah kami pelajari durian dan alpukat. Itu perawatan yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Yang kedua, talas dan singkong itu bisa dikerjakan juga oleh masyarakat karena itu familiar. Pekerjaannya familiar, hanya penyempurnaan pemupukan, perawatan hama penyakit, kemudian pengeburan dan pembumbunan lah. Hanya sekedar itu dan panen. Dan saya buktikan, pelan-pelan saya akan buktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa
setiap hari, setiap minggu punya penghasilan. Bahkan saya provokasi ke teman-teman semuanya bahwa kita bisa punya penghasilan jutaan bahkan puluhan juta di desa dengan mengolah lahan atau sumber daya di sini. Lahan luas, cuman mau dan memang mau belajar, mau bekerja, mau pusing nyari modalnya, mau pusing mau nyari ini itunya, bersinergi, sama-sama pusing kan merantau. Tapi di sini di desa, di daerah yang banyak potensi lahan nganggur, pusing yang akan menghasilkan, dan jangka panjang hari tua kita ada jaminan. Kalau merantau, yes, kalau Anda langsung berhasil atau 2-3 kali pukulan kalian sukses, itu pun masih ada proses namanya bangkrut. Saya ngelotok urusan seperti itu. Tapi kalau bertani, nanam durian, nanam alpukat, nggak ada ceritanya bangkrut. Semangat untuk pemuda yang pengen membangun bangsa ini. Ayo kita gali potensi-potensi di tempat kalian. Kita gali kemampuan diri, kita naikkan skill kita, kita jadikan diri kita sebagai modal investasi yang tidak akan luntur di lekang zaman. Salam dari Bang Taib. Indonesia pasti akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.